ini relaksasi akan sangat menguntungkan untuk industri properti. Karena properti itu yang utama adalah masalah affordability, bukan masalah supply. Jadi pengembang itu bisa membangun berapapun yang dibutuhkan oleh pasar. Tetapi yang menjadi masalah saat ini adalah affordability. Maka itu jika ada relaksasi untuk down payment, itu menurut saya akan sangat membantu. Tetapi kembali lagi ke bank, karena yang memberikan KPR itu kan adalah bank. Nah, kalau misalnya DP-nya itu rendah sekali, pasti bank itu menganggap itu resikonya lebih besar, resiko tinggi. Nah, sekarang kita harus melihat ke bank, apakah bank bersedia untuk meng-approve KPR-KPR yang DP-nya rendah. Itu kembali lagi ke sana. Tapi kalau kita lihat data perbankan memang untuk tingkat penyaluran kredit cukup tertekan di tahun 2020 dan juga ada indikasi kredit crunch begitu di perbankan walaupun likuiditasnya sangat longgar tapi nggak ada indikasi antara permintaan yang menurun atau mungkin keengganan dari pihak perbankan untuk menyalurkan kredit juga karena melihat risiko yang begitu besar utamanya kenaikan NPL di perbankan. Tapi kalau dengan melihat juga tingkat suku bunga Bank Indonesia yang bisa dikatakan rendah 3,75% tapi tidak begitu tercermin juga dengan tingkat suku bunga dasar perbankan SBDK, utamanya mungkin suku bunga bagi KPR. Anda melihat apakah ini juga menjadi salah satu indikasi begitu bagi penurunan permintaan kredit perumahan gitu karena tingkat suku bunga di tengah pandemi masih cukup tinggi sebenarnya Anda melihat untuk KPR khususnya? Iya, jadi kalau misalnya kita melihat data dari bank, seberapa banyak KPR yang di-approve, memang menurun. Karena kan bank juga mempertimbangkan risiko. Saat ini, saat sedang ada pandemi, pasti risiko dianggap lebih tinggi oleh bank-bank tersebut. Karena kan biar bagaimanapun, masyarakat itu masih menyisihkan sebagian dananya untuk kebutuhan yang utama, yaitu misalnya kalau mereka harus berjaga-jaga jika dibutuhkan untuk alokasi kesehatan, ya, ataupun kebutuhan sehari-hari. Ya, kemudian kalau misalnya rumah itu kan kebutuhannya bukan kebutuhan utama ketika ada krisis seperti ini. Jadi mereka juga mengalokasikannya sangat berbeda. Nah, dalam hal bank, bank juga mempunyai risk profile yang berbeda waktu masalah pandemi karena mereka melihat bahwa banyak yang di PHK atau industrinya terdampak oleh COVID-19 sehingga mereka harus mempertimbangkan hal-hal tersebut yang mana sebelumnya tidak ada pertimbangan hal tersebut. Jadi makanya pasti menurun alokasi. Pak Harun berarti bisa dikatakan dengan adanya relaksasi ini yang mungkin akan menyentuh sektor properti disambut baik oleh industri utamanya pelaku industri properti tapi belum tentu begitu bagi masyarakat karena ya di tengah krisis seperti ini ketika rumah bukan menjadi pilihan utama bagi masyarakat untuk dibeli tingkat pembelian rumah juga masih akan tetap tertekan. Bisa saja. Jadi saya kira kalau DP kecil itu pasti membantu. Karena kan seperti saya sampaikan tadi bahwa masalah properti itu adalah masalahnya affordability. People's affordability itu yang belum nyampe untuk beli properti. Harga tanah meningkat sangat cepat. Jadi tidak diimbangi dengan affordability dari masyarakat. Nah, affordability ini dapat dijembatani dengan adanya KPR. KPR jika DP-nya itu harus 20%, misalnya rumah 1 miliar harus 200 juta, nah ini pasti berat sekali untuk mereka. Berarti mereka kan harus memecahkan tabungan mereka 200 juta untuk DP. Nah, jika DP itu dikecilkan menjadi 5% atau di bawah itu, ya pasti membantu. Mereka pikir ya ini tidak mengganggu cash flow saya secara pribadi, sehingga saya belikan saja properti. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.